Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu dari mata kuliah metodologi penelitian Dr. Rafiq Zulkarnain MPD, yang saya banggakan teman-teman yang melihat video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai tugas akhir semester untuk semester 5 dengan judul kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan menggunakan education game pada materi perbandingan. Saya sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zahra Nuswati dengan NPM 2110631050109 dari kelas 5A Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sina Perbangsa Karawang. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama, mengenai judulnya seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan menggunakan education game pada materi perbandingan. Latar belakang masalahnya, yaitu kesulitan siswa dalam mempelajari pembelajaran matematika menjadi salah satu hal utama dalam masalah pembelajaran menurut Inayah et al. Tahun 2020. Maka dari itu, untuk seorang siswa yang mempunyai keahlian berpikir kreatif dalam proses pembelajaran, pada mata pelajaran matematika sehingga hendak lebih mudah dalam menguasai permasalahan nyata. Menurut Hikmah Yanti dan Sunendat tahun 2020. Maka dari itu sangat penting untuk menghubungkan upaya memaksimalkan berpikir kreatif siswa ke dalam mata pelajaran, khususnya pada mata pelajaran matematika. Sebenarnya apa sih kemampuan berpikir kreatif matematis? Kemampuan berpikir kreatif matematis pada siswa pada era masa kini masih dapat dikatakan rendah menurut Sanusi et al. Tahun 2020. Statement ini juga dipertegas dari hasil survei di lapangan Program for International Student Assessment atau PISA di tahun 2018 memperlihatkan bahwa negara Indonesia masih terkategorikan negara yang rendah dalam memahami modul serta masih mempunyai keahlian berpikir kreatif matematis yang sangat rendah. Kemampuan berpikir kreatif matematis ini termasuk dalam kemampuan yang sangat perlu dikembangkan melalui pendidikan pada mata pelajaran sekolah. Salah satunya dalam pembelajaran matematika. Kemampuan berpikir kreatif dalam mata pelajaran matematika sangat digunakan gitu dengan tujuan mendayagunakan pemikiran kreatif siswa dan juga membangkitkan minat siswa dan memberi kekuasaan siswa dalam menentukan pilihan, mengajukan pertanyaan, dan memecahkan sebuah permasalahan yang bermakna. Hal ini menurut Pangestu dan Hasti Yunanita 2019, kemudian dikutip lagi oleh Gustina dan Sumartini tahun 2021. Dari tadi kita sudah melihat, saya pun sudah memaparkan bahwasanya kemampuan berpikir kreatif matematika di Indonesia itu masih rendah. Apa sih strateginya? Di sini ada strategi yang dapat digunakan untuk melatih keahlian berpikir kreatif matematis siswa dalam pendidikan matematika, salah satunya dengan menggunakan education game. Karena education game dapat meningkatkan keahlian berpikir kreatif dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta meningkatkan pengetahuannya. Menurut Sanusi et al. Tahun 2020. Apa sih bedanya penelitian ini dengan penelitian sebelumnya? Penelitian ini memilih metode yaitu education game yang dapat diakses di mana saja, baik menggunakan handphone maupun laptop. Pada game penelitian sebelumnya, peneliti tidak mencantumkan nama game yang digunakan dan bagaimana isi game tersebut. Kemudian pada penelitian ini, game yang digunakan itu adalah Pume atau Puzzle Make Easy. Di sini ada rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas. Didapatkan rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa antara siswa yang menggunakan education game dengan siswa yang menggunakan metode pembelajaran biasa. Kemudian yang kedua, apakah terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis siswa antara siswa yang menggunakan education game dengan siswa yang menggunakan metode pembelajaran biasa. Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa antara siswa yang menggunakan education game dengan siswa yang menggunakan metode pembelajaran biasa. Yang kedua, menganalisis pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis siswa
antara siswa yang menggunakan education game dengan siswa yang menggunakan metode pembelajaran biasa. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memberikan peranan prinsip yang didasarkan pada kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan menggunakan education game. Selanjutnya ada manfaat praktis bagi pembaca, dapat bermanfaat sebagai masukan untuk sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran, ditinjau dari penerapan model pembelajaran yang efektif dan efisien. Bagi guru untuk kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan menggunakan education game selain memberikan dorongan untuk guru dalam berinovasi dan memberikan kreasi pada pelaksanaan pembelajaran. Kemudian bagi siswa dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis dan meningkatkan kualitas kerja otak sebagai kesatuan utuh dalam pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Adapun hipotesis penelitiannya yang pertama, terdapat perbedaan peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa antara siswa yang menggunakan education game dengan siswa yang menggunakan metode pembelajaran biasa. Kemudian yang kedua, terdapat perbedaan pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis siswa antara siswa yang menggunakan education game dengan siswa yang menggunakan metode pembelajaran biasa. Nah, definisi operasional yang A mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis, di sini berpikir kreatif merupakan salah satu komponen atau hal yang sangat penting dalam proses pengembangan pola berpikir untuk menciptakan manusia yang baik. Hasil dari kemampuan berpikir kreatif dari manusia yang unggul dapat menciptakan hasil karya yang sangat populer dan bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia luas. Dalam hal melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis dapat menggunakan berbagai cara, salah satunya dengan jawaban yang baik dan benar. Terdapat 4 indikator dalam kemampuan berpikir kreatif matematis, yaitu yang pertama, kefasihan, fleksibilitas, orientasi, berpikir, dan kolaborasi. Terdapat melatih kemampuan berpikir kreatif seseorang dengan mengukur atau melihat berapa banyak jawaban yang berbeda dari suatu masalah yang ada atau diberikan. Selanjutnya ada education game. Salah satu strategi yang dapat digunakan dalam melatih kemampuan berpikir kreatif dalam mata pelajaran matematika adalah dengan menggunakan education game, serta meningkatkan hasil belajar dan hasil pengetahuan pada siswa. Dengan itu membuktikan bahwa kemampuan berpikir kreatif siswa semakin meningkat setelah siswa mendapatkan pelajaran menggunakan game. Karena game yang baik adalah game yang dapat melatih dan meningkatkan kelincahan siswa dalam bermain, serta keaktifannya dalam menjawab soal. Game ini dipilih karena memiliki karakteristik yang menyenangkan, menantang, dan membuat ketagihan yang dapat memberikan nilai edukasi kepada siswa dalam bermain, serta dapat digunakan sebagai media latihan dan pembelajaran. Selanjutnya, ada kajian teori yang pertama mengenai kemampuan berpikir kreatif matematis. Kemampuan berpikir kreatif matematis merupakan kemampuan berpikir agar menciptakan dan menemukan ide baru yang berbeda dengan ide lain, orisinal dan tepat menurut Risti dan Priharnani tahun 2021. Selanjutnya, ada education game. Game merupakan salah satu model permainan atau pertandingan. Game bisa diartikan sebagai aktivitas terstruktur atau semi terstruktur yang biasanya dilakukan untuk fun dan kadang digunakan sebagai alat pembelajaran. Kata game sendiri berasal dari bahasa Inggris. Dalam kamus bahasa Indonesia, istilah game adalah permainan. Permainan merupakan bagian dari bermain, juga bagian dari permainan, keduanya saling berhubungan. Selanjutnya, ada game PUME, yaitu Puzzle Make Easy. Game PUM atau Puzzle Make Easy merupakan salah satu game yang berkaitan dengan matematika pada materi perbandingan. Game ini berisikan soal-soal materi perbandingan yang dimana siswa harus mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya dengan cara memilih kolom yang tepat. Siswa diharapkan menggunakan skill kecepatan dan kreativitas yang tinggi karena pada game ini, ketika siswa akan memulai game, siswa hanya diberikan 3 hati, yang dimana hati tersebut merupakan nyawa bagi siswa dalam bermain game. Jika siswa kehabisan hati, maka game tersebut akan selesai. Selanjutnya, mengenai materi perbandingan. Perbandingan adalah hubungan antara ukuran-ukuran 2 atau lebih objek dalam suatu himpunan dengan suatu yang sama. Dinyatakan oleh 2 bilangan yang dihubungkan oleh titik 2
pecahan atau persen. Perbandingan atau rasio merupakan salah satu teknik atau cara dalam membandingkan dua besaran. Penulisan rasio atau perbandingan dapat dituliskan sebagai A berbanding B atau A garing B dengan A dan B merupakan dua besaran yang memiliki satuan yang sama. Selanjutnya, kalau ada perbandingan senilai. Perbandingan senilai disebut sebagai propors. Perbandingan senilai melibatkan dua rasio yang sama. Jadi dapat dijelaskan secara sederhana bahwa perbandingan senilai merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio yang sama. Kemudian, untuk metode penelitiannya yaitu non-equivalent group pretest dan post-test. Menjadi desain dalam penelitian ini, instrumennya menggunakan tes kemampuan berpikir kreatif matematis yang terdiri dari tes awal dan tes akhir. Bentuk dari tes merupakan tes uraian yang terdiri dari 5 buah. Penelitian melibatkan dua kelas yang dipilih dan diteliti, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Pada kelas eksperimen dilakukan perlakuan treatment, sedangkan pada kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan atau non-treatment. Subjek penelitiannya ini yaitu bertempat di SMP Negeri 1 Suranenggala dengan populasi seluruh siswa kelas 7, 20 siswa dari kelas 7A sebagai kelas eksperimen, dan 20 siswa dari kelas 7B sebagai kelas kontrol sebagai sampel. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling atau teknik pengambilan sampel dengan tujuan. Untuk instrumen penelitiannya berupa pretest dan post-test digunakan dalam bentuk tes uraian atau esai. Penggunaan tes uraian karena dengan tes tersebut peneliti mengetahui dengan jelas bagaimana proses berpikir siswa, langkah-langkah yang dilakukan dalam pengerjaan soal, ketelitian, keuletan, dan kesulitan yang dialami siswa. Jumlah soal yang diberikan berjumlah 5 soal dengan penskoran menggunakan penskoran kemampuan berpikir kreatif. Untuk teknis analisis datanya ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Setelah kedua kelas melakukan tes awal atau pretest dan tes akhir atau post-test, maka diperoleh skor yang didapat pada tes tersebut. Skor yang diperoleh tiap siswa dalam tes tersebut digunakan sebagai data untuk membandingkan antara nilai kelas kontrol dan kelas eksperimen. Nah, kemudian skor yang didapat pada tes tersebut dilakukan uji T untuk mengukur hasil skor antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Data tes dilakukan dengan menggunakan uji independent test, karena dengan menggunakan uji ini dapat membandingkan dua kelompok dengan data yang sama. Kemudian ada analisis index guide, dilakukan untuk mengetahui apakah ada peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dengan menggunakan education game pada materi perbandingan. Nah, untuk mencari indeks G-nya dapat dihitung dengan rumus G sama dengan bentuk pecahan dengan pembilang skor post-test dikurangi skor pre-test dan penyebut skor maksimal dikurangi skor pre-test. Adapun klasifikasi interpretasi nilai GAIN, di sini jika nilai GAIN lebih dari 0,7 artinya interpretasinya tinggi. Jika di antara 0,30 kurang dari sama dengan G kurang dari 0,70 itu dikatakan sedang. Kalau misalkan G kurang dari 0,30 dikatakan rendah. Kemudian berikutnya adalah analisis pretest dan post-testnya. Yang pertama, itu analisis pretest terlebih dahulu. Itu ada uji normalitas jika H0 ditolak, jika P-value kurang dari 0,05, dan H0 diterima jika P-value lebih dari 0,05. Kemudian ada uji homogenitas dilakukan apabila kedua kelas tersebut berdistribusi normal. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah data dari kedua kelas homogen atau tidak dengan menggunakan assumption checks equality of variance dengan perumusan hipotesis uji homogenitas yaitu H0 atau H0 data pretest kedua kelas homogen, H1 data pretest kelas kedua homogen. Nah, taraf signifikasinya itu 5% atau 0,05 dengan kriteria H0 ditolak jika P-value kurang dari 0,05, H0 diterima jika nilai P-value lebih dari sama dengan 0,05. Kemudian ada uji kesamaan dua rata-rata dilakukan untuk mengetahui apakah kelas eksperimen dengan kelas kontrol memperoleh nilai rata-rata yang sama atau berbeda.
Nah, hipotesis untuk uji kesamaan dua rata-rata ini yaitu H0, mu1 sama dengan mu1, nilai rata-rata pretest siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sama, kemudian H1, mu1 tidak sama dengan mu1, artinya nilai rata-rata pretest siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol berbeda. Dengan kriteria ujinya dilakukan dengan taraf signifikansi yang sama, yaitu 5% atau 0,05, itu H0 ditolak jika p-value kurang dari 0,05 dan H0 diterima jika p-value lebih dari sama dengan 0,05. Tadi kan ada dua uji, yaitu pretest dan post-test. Selanjutnya untuk analisis data post-testnya pun sama dengan analisis data pretest. Selanjutnya di sini ada analisis data gain, yaitu setelah proses pembelajaran selesai maka dilakukan post-test. Hasil tes yang berupa data diperoleh dan dianalisis menggunakan software JASB dengan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan di rata-rata. Uji normalitasnya itu perumusannya sebagai berikut. H0, skor gain kelas eksperimen dan kelas kontrol berdistribusi normal. H1, skor gain kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak berdistribusi normal. Kemudian untuk yang lainnya sama, taraf signifikansi 0,05 dan p-value-nya H0 ditolak jika p-value kurang dari 0,05, H0 diterima jika p-value lebih dari sama dengan 0,05. Apabila kelas tersebut berdistribusi normal, maka dilanjutkan dengan uji homogenitas. Namun, jika salah satu atau keduanya tidak berdistribusi normal, maka tidak dilakukan uji homogenitas. Nah, untuk uji homogenitasnya sama seperti uji normalitas dan uji homogenitas, sama seperti uji pretest dan uji post-test. Kemudian uji kesamaan dua rata-ratanya pun sama caranya. Nah, berikut daftar pustaka yang digunakan. Kita telah mencapai pembahasan terakhir pada presentasi penelitian ini. Apabila ada kata-kata dari saya yang kurang tepat atau tidak berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.